atau choosing Khalid. Nah itu kan rivernya kuat banget tuh, strong. Oke, itu yang akan kita lihat ya, berarti apalagi sekarang dengan Flying Cloud yang dimainkan untuk kedua belah tim, kita bakal ngelihat lebih banyak team fight jangka panjang nih biasanya. Udah selesai team fight, digas lagi dengan Flying Cloud juga. Dan Flying Cloud belakangan ini lagi memakan banyak korban juga ya. Yep. Jadi let's see untuk hasil seperti apa, karena secara drafting ternyata Julin ya, ini malah masuk ke dalam Banish ya, banning. menarik. Ya, dengan Gwen juga, ada Freya dan juga Marcel yang tidak diizinkan untuk dilepas. Sejauh ini kita masih belum ngelihat Poveus ya. Apakah itu bakal jadi salah satu pertimbangan juga setelah Glue ditutup? Hero Leoni dulu. Hero Leoni ya, di band sendiri loh dengan TLED. Mereka gak mau ada kombinasi antara... Iya ya. Iya, ada hero-hero mungkin yang strong banget di depan, bisa pegangin mereka juga. Tapi kalau yang terlepas juga banyak sebenarnya ya, Harley ada. Iya. Terus siapa lagi? Banyak banget sih yang lepas. Banyak ya, karena mereka kayaknya lebih ke arah targeting atas draft seperti apa yang mereka ingin mainkan gitu. Apalagi dengan ditutupnya untuk chip, opsi buat tim Liquid ID jadi semakin terbuka lebar, bisa ambil langsung Poveus yang tadi sempat kita diskusikan juga. Ya, Pove yang bisa nutup banyak hero dash ya. Iya. Tapi ada Harley. Oke, Suyo-nya dulu dengan Harit kah? Karena ya Suyo Harit nih emang selalu jadi kombinasi, tapi kalau ketemu Pove... Iya, udah ketutup kan sekarang kan. Iya. Soyo bisa dash, Harit bisa dash, Pove happy. Pove senang di sini. Seneng banget dia untuk Poveus. Atau ambil Cloud-nya aja kalau gitu. Oke sih kalau mau ambil cloud-nya ya. Heeh. Tapi better buat balance saja physical dengan magic damage. Seperti biasa kita ya. Iya ya. Kita yang seimbang-seimbang aja dulu, yang balance. Tapi ya cloud pun it's okay, tapi bisa dash. Iya. Nah, jadi infernal percentnya Pove bakal kuat juga. Harris lah. Dibuka dulu berarti buat match up di arah Yap. XP-nya. Tapi apakah dengan munculnya Teresa seperti ini, salah satu jawabannya juga adalah Gore. Oh. Kalian gol. Iya ya. Yap. Dan ini perlu diingat Terizla Kuroki. Satu hal berbeda ya. Bener lagi untuk di Levi. dalam game ini. Oke. Jadi mungkin aku ngelihatnya ini emang udah sengaja di atas juga ya untuk ngebuat dari Kurokinya nanti bisa nyaman bermain di XP. Dan sekarang buat tim Liquid ID berarti Cloud-nya diambil bersama Harley. Waduh. Ya, dua hero pelompat ya. Yang pastinya akan cukup aman untuk tim Liquid ID mainkan nanti. Gak ada yang bisa mengejar mereka berdua. Iya. Sejauh ini ya. Suyo lompatnya juga pendek. Bedanya kalau Poveus masih ada chance untuk ngejar Suyo terus. Heeh. Terizla ngejar Harley terus tipis banget chance, bahkan hampir nggak bisa. Ya hampir gak bisa bener. Kalau gue bilang hampir nggak bisa. Habis puter-puter palu jalan kaki dia mundur Iya, sedangkan kalau Poveus masih ada chance untuk ngejar Suyo. Iya. Nah ini makanya band Glue tadi udah dilakuin dari awal ya. Karena Glue jadi salah satu roamer yang bisa nutup damage dari Harley. Cuman ini jadi chance besar banget buat ngebuka high loss sebenarnya. Kayak ngejawab dari Harley-nya, bisa nutup XP Pove-nya juga. Tapi ternyata prioritasnya menuju ke arah Farsha. Parsha ya. Cukup kaget kalau Iya. ngeliat Parsha yang tiba-tiba dibuka di awal. Karena Parsha juga kan kita tahu bagaimana Harley-nya ini selalu akan mengincar kan. Iya. Untuk semua mid laner dan Parsha ini untuk self defense-nya ya akan sangat mengandalkan battle spell. Dan lagi belum ada sambungan sebenarnya untuk hero yang bakal follow up dengan Parsha. Kalia misal. Dan itu bisa ditutup banget ya buat di fase banning yang kedua. Karena ini opsi roamer dari kedua belah tim juga masih belum terlihat. Kalau menurutku masih sih untuk tim Liquid ID mereka punya chance atau kesempatan buat tutup high loss-nya dulu. Yap. Biar mengeliminasi lah nanti target dari Harley juga bisa lebih bebas kan. Gak terlalu tebel untuk ada di bagian depan. Yap. Mau ditutup sekarang atau nanti ya? Kalia dulu. Atau justru ke arah gold lane, tapi ini harusnya udah aman ya. Kayak ini diarahin ke Harit aja. Yap. Harit or Moskov ya? Harit atau Moskov gue suka. Tapi jangan pernah lupakan juga Granger dari Toy. Ya kan? Super Toy. Jangan lupakan juga. Halo semuanya, ini dari tim Liquid ya. Support sistemnya tim Liquid tuh. Iya. Oke, last banning. Apakah memang prioritasnya akan tetap menuju ke arah mid laner terlebih dahulu? Karena sejauh ini dengan Setian udah nggak ada, choosing If. Gord. Aku tetap Gord, Iya pick ya. Gord ya. Meskipun baru 5 kali pick, tapi itu nggak boleh dilupain ya. Oke, kaliannya ditutup tapi. Oke, berarti bukan mau diambil sama RRQ ya. Yap. No, Kalia dan last band. Mau gold lagi kah? Harit ada, Moskov ada. Gue lebih ke Yang ini mana? sih, Moskov. Moskov ya.
Tapi Karena kalau Moskov punya chance Om untuk balikin keadaan. iya, tapi kalau mereka harit, mereka dapat magic damage. Oke juga sih. Tapi mereka udah punya Farsha. Ada Farsha, ya. Apakah kurang cukup? Menurut gue cukup nggak sih? Cukup sih. But Oke. Tapi ya itu sih dari tim Liquid tadi pasti mengincar supaya hero-hero yang bisa dipegang sama Poveus aja dilepas. ya atau Hylos nih ya. Hylos kan bisa pakai Poveus juga nih. Iya tutup sih harusnya ya. Iya. Cuman ya ada banyak opsi juga, ada pertimbangannya antara mau abisin gold lane-nya sekalian atau justru roamernya yang ternyata lebih Khalid. menuju ke arah Khalid. Ini mereka nggak mau adanya river yang kuat juga mungkin. Yap. Karena ya untuk mid-nya TLID kan bisa Yves ya masih ada ya. Still oke. Tapi pick dulu nih buat RRQ. Nih line up-nya beda sebentar nih ya, lumayan pangling sebenarnya. Heeh. Lumayan mahal ya. Iya. Bisa ambil gold dulu Gold. biar nanti roamernya lebih ke ngeriak ya apa Iya. yang mau dibawain sama tim Liquid ID. Karena nomor banyak ada Gatot Kaca juga kan masih. Iya. Lumayan tankill ya. Oke. Tapi Indok dari kemarin ketika pakai Gatot Kaca ya, Iya. dia serasa kayak diejam-ejam habis-habisan. Gatot Kacanya tuh berkali-kali offside, Iya bisa dipunish. dimakan, Ya. instan. Wah selalu seperti itu. Kasihan banget. Ya, kalau aku tetap tim Gord ya. Gord Hylos. Ya, tapi Kari udah diambil berarti tim Liquid ID. Gord Hylos boleh sih, Oh tapi dia Chow ternyata... ya, Chow dan Gord. Oke, Untuk bisa setup sebenarnya Chow-nya ini menggantikan posisi dari Kale ya. jadi tetap ada inisiatornya dulu, kasih makan, Gordnya tinggal makan aja. Benar, benar. Dan RRQ ini kan sebenarnya mereka betul setupper ya. Iya, Kayak mereka sebenarnya bisa ambil Chow dulu sebelum Kari. Dan sekarang berarti Karinya ini akan mandiri nih Nevin. Gak ada yang nyuapin dia. Kecuali emang ada efek sisi yang besar. Tapi saran gua, baru main ngomong Franco gua. Franco Wah. ya. Nah ini dia. Karena biar main ini aja, main ada combo dari Farsha sama Karinya Om. Iya, iya. Kan kaliannya udah nggak ada. Terus Chow nggak bisa dimainin pakai Chow. iya. Kaja tuh riskan ya kan, ngebuka badan. Ini signature Idok juga sih. Franco, ya udah lama banget loh gak liat Franco-nya dia ya. Iya. Terus tiba-tiba dibuka sekarang juga, tapi harus hati-hati tetap nih. Nih dari tadi aku mention Gord kan bukan tanpa alasan kan. Iya. Selama Gordnya aman banget di belakang, kalau ada Bloodhound yang memang kena, ya bisa dibalikin. Win rate juga lagi tinggi banget. Iya, dan Terisla sih yang paling kena Gord dengan slow effect dari Mystic Gush. Iya, targetnya harus benar-benar on point juga, secara eksekusi juga harus benar-benar bisa maksimal. Dan ini bakal jadi penentu untuk tim Liquid ID dan juga RRQ. Apakah perjalanan menuju ke babak playoff dari tim Liquid ID akan sedikit ditahan atau justru ini akan menjadi batu loncatan bagi tim Liquid ID? Jadi langsung saja kalau gitu kita akan menyaksikan match kedua hari ini MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Ingat, kali ini Liquid mereka dalam kondisi yang harus mendapatkan poin untuk bisa bermain di zona hijau. Sedangkan RRQ, mereka punya chance untuk narik Liquid. Ada banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi ya. Pakai Franco lagi. Pakai Franco lagi, bener-bener narik ya. Apakah beneran ditarik? Apakah? Nah, kan? Iya. Kita- Tapi dengan adanya kombinasi Franco Kari ya, ini kayaknya Franco-nya bakal nempel terus dengan Karinya. Kayak zaman Idok dan Super Toy. Betul, betul. Zaman Idok sama Super Toy main-main di atas MPL awal ya. Ya, berarti ini akan membiarkan 3 pemain lain dari RRQ ini bakal berusaha lah untuk bisa mandiri juga ya. Nah, apalagi Suyo kan. Nah, sebenarnya concernku nggak di Suyo sih, Terisla aja nih. Terislanya berarti yang harus keep up. Iya, harus bisa keep up dengan yang lain. Kuroki. Iya. Tapi kalau sebenarnya mereka bisa ngedapetin momennya ini bakal sangat mematikan juga ya buat tim Liquid ID karena ya instant point elimination kalau udah ada Bloody Hand, follow up-nya bisa Farsha, bisa Kari juga. Tapi itu sih memang yang kita khawatirkan dengan Kuroki bermain di arah XP. Perubahan role secara mendadak nih. Harusnya di lebih minggu akhir. agresif. Karena dia terbiasa ini juga ya. Iya, landing ada goal mekanik, ya. ada mekanik. Sesuatu Dan yang baru ya. kan dulu kita lihat, dulu kan masih side lane kan. Lihat main side lane EXP dan bot lane itu kan dulu kan mirip-mirip ya tipikalnya. Sama-sama damager lah biasanya kan. Iya. Itu juga
menjadi penentu juga. Dan sedangkan Kuroki dari kemarin bermain agresif. Apakah keagresifannya bisa terdeliver nih Om di sini? Karena kalau EXP yang agresif, as long lo ngebuat momen, walaupun lo ter-take down, itu nggak masalah. Sedangkan kalau God Lane, kalau lo make a moment dan lo ke take down, itu tetap problem. Iya. Karena God Lane tuh ya bisa dibilang diharamkan untuk dimakan, Nevin. Iya. Dan buat tim Liquid ID juga ini Poveus yang harusnya lumayan bisa memegang ya. Sebenarnya enak Ada sih banyak. dari Poveusnya juga kan. Karena ya setiap kali ada execution strike yang dilakukan juga, ya dia bisa lompat. Keisi pasifnya dia. Cuman ya harus nunggu ada ultimate dulu, nunggu ada Infernal Pursuit, baru memang lumayan aktif nih nanti untuk Poveus dari Aran. Oke. Dan kalau untuk early power objektif pertama, ini bakal lebih kuat buat tim Liquid ID atau untuk RRQ? Objektif awal, kalau aku bisa bilang sebenarnya untuk tim Liquid ID sih. Selama tim Liquidnya mereka bisa usir ya. Mereka bisa usir Suyonya, itu mereka akan sangat aman sekali. Free turtle nih buat mereka. Cuman ya kondisinya adalah kalau sampai mereka yang ke zoning, kena dari Terisla atau ketetes Parsha dengan Feather Extract-nya, ya itu akan cukup berbalik juga. Tapi kalau secara overall kita ambil mungkin perbandingannya 60% lah buat tim Liquid ID menangin di turtle yang pertama. Jadi nggak sebesar itu juga ya buat bisa dapetin objektif yang pertama. Karena emang ini cenderung tipis sih, bukan tipikal yang bawa badan banget juga kan buat tim Liquid ID-nya. Dan nanti kita bakal lihat untuk hasil seperti apa karena kita sudah kembali lagi ke dalam Lane of Down. Bahkan Idok yang hampir terkena first blood di sini. Bahkan dia harus mengeluarkan flicker for defensive. Wow, kerugian yang sangat mahal untuk para pasukan dari tim RRQ. Iya, satu kerugian di awal ya. Memang bukan satu kerugian yang sangat signifikan, tapi ini akan ngebuat berarti dari Idok gak bisa bermain terlalu galak untuk 2 menit ke depan. Dia harus bermain dengan lebih sabar juga, berbeda dengan Leoni yang harusnya bisa lebih aktif. Tapi untuk pola pergerakan dari Leoni ini bakal tipikal yang ngeganggu sampai ke arah. Oh, almost. Combo yang sangat luar biasa bagus, tapi kali ini Leoni yang agak terpressure. Iya, berarti gak bisa ke jungle ya Om? Belum ya, kayak ya tetap sama-sama saling jaga juga satu sama lain. Dan ternyata untuk Idoknya gak join atau gak ada steady gold ya. Goldnya bakal dibiarkan juga untuk mandiri saja, jadi 4 lawan 4. Untuk setup total yang pertama ini akan jauh lebih seru juga. Tapi di bagian top Aran, ini ada sedikit freeze lane yang dilakukan oleh Aran juga di bagian atas dari emblem setnya. Pull yourself together, tadi aku lihatnya ada di tangan Richel ya. Oke, tiba-tiba langsung ada satu buah first blood. Idok di depan sana mencoba untuk menarik, bertukar dengan satu, apapun gak bisa. Dan Kyo di arah bottom lane, one by one situation dengan Super Toy. Membuat para pasukan dari tim RRQ kali ini harusnya nggak bisa melakukan kontes terhadap Turtle. Kalaupun ada, itu sangat berani. Lihat Kuroki di arah top lane, bakal di-poking abis-abisan. Dan Yeskiel mau bantu ke arah tengah, ini akan sangat berbahaya. Cuma bisa ngeluarin Feather Extract, sekalipun nanti dibales, dipukul balik yang ada, Yeskiel harus keluar flickernya. Iya, harus hati-hati ya untuk Yeskiel. Tapi sesuai dengan apa yang tadi Om Wawa bahas juga di awal, ini chance besar banget buat tim Liquid ID buat bisa pegang objektif yang pertama yang tadi 60% dengan menumbangkan seorang Idok, ini jadi makin besar lagi. Dan cukup merata ya untuk talent prediction kita kali ini. Jadi memang kita ngelihatnya dari tim Liquid ID maupun RRQ mereka punya chance yang sama juga untuk mendapatkan kemenangan, tapi pressure karena Super Toy flicker Om. Ya, langsung ada flicker yang dibuang ya. Sebuah teori ancaman yang sangat menguntungkan pastinya untuk tim Liquid tadi. Wah, tapi sejauh ini memang TLID mereka bermain dengan cukup sistematis ya. Tidak terlalu keluar, tidak terlalu jauh dari area mereka sendiri. Dan bahkan Leoni yang bermain sangat-sangat galak sekali nih. Iya, perbedaan level juga kerasa ya untuk seorang Idok. Karena memang tadi dia ditumbangkan, jadi sedikit terlambat juga. Tapi kalau misalnya udah masuk ke arah level yang keempat, aku rasa tetap serem sih rotasinya. Awas. Oke, duel Dragon with Flicker langsung di-follow dengan David dengan Blessing dan Kyo dan juga Death Magic. Tapi pertukaran Leoni tetap harus ter-take down. Idol maksimalnya mantap. Trichel bakal coba dimakan satu hit terakhir dari Yeskiel. Matchingman yang mantap dari Idok yang sudah lama tidak keluar kali ini. Kembali mendapatkan poin kill dan keuntungan dari tim Liquid masih dengan 1000 gold. Tapi setidaknya ada poin kill yang dapatkan. Reset ya. Permainan nakal dari Franco Idok. Ya, kena lagi. Bakal coba di-commit dan bakal lihat tanpa ada Feather Extract tidak berhasil dimakan.
Karena damage masih kurang cukup Nevin. Iya ya, tapi sesuai dengan yang Ranger Mas bilang juga udah lama tapi masih mantap sih ini untuk penggunaan dari Franco-nya. Mereka dapat 2 tadi, Drichel dan juga Leoni. Sedangkan memang tim Liquid ID dapetin ke arah gold lane. Tapi sekarang distraksi udah mau terjadi lagi. Instant kill Kuroki. Kali ini akan counter take dan Kuroki still survive. Damage masih kurang cukup, tapi dengan tidak adanya penalty zone ini menandakan turtle kedua sudah ada di genggaman tim Liquid walaupun belum dimakan. Masih dong. Ini harusnya masih bisa banget ya untuk ada ya gangguan lah. Tapi kayaknya kalau misalnya untuk masuk ke area turtle udah langsung tutup jalannya dengan Leoni yang hadir Om tadi. Yap, udah nggak bisa mendekat sama sekali juga tadi. Karena ya Kuroki harus recall, berarti minimal ya untuk badan yang bisa diciptakan oleh Araki Hoshi. Drichel punya glowing one. Jelas, jenis one ada, jadi ini akan menjadi perpaduan yang akan sangat sinkron ya. Di commit lagi Kurokinya. Kali ini nggak bakal bisa ada lagi kesempatan untuk bisa mereka bertahan. Kan lihat damage dari Mystic Gas-nya. Kamehameha. Ya, bukan cuma damage-nya ya, tapi efek slow-nya juga tuh. Iya. Makanya dibilang kan, kayak Terisla ini kalau sampai udah gak memiliki battle spell, gampang banget buat bisa di take down dengan Gord. Iya, nggak bisa gerak ya jadinya. Tapi lihat ya rotasi dari RRQ yang menuju ke bagian bottom lane. Satu Iron Hook yang untungnya tidak connect ya, karena bisa banget dimakan mengingat gak ada Purify memang yang dibawain sama tim Liquid ID. Yep, mau gak mau dari RQ juga ya. Ini harus agak sedikit pelan. Baik. Sebentar kan Iron Hook, tapi ya selalu yang membuka vision. Tapi langsung menuju ke arah yang lain. Kali ini Super Toy. Worth it flickernya, bertukar dengan flicker juga. Yep. Maharaja Kevin sudah standby di depan sana. Tapi posisi dari bottom lane RRQ, mereka terpressure dengan ada sandwich yang udah terlihat 4 vision. Dan Magic masuk semua ke Idong, maka coba balikin kembali kanan dan bakal Leoni tertank down instant kill. Dari Super Toy, dibalikin kembali kanan dan mau mundur ke belakang dengan Battle Mirror Remus dari Q. Target utama mereka adalah turret. Dan melepaskan Leoni bertukar dengan Idong sebenarnya lumayan cukup worth it untuk RRQ dibanding gak ada lagi sama sekali. Nah ya, Leoni tipikal yang gak takut tumbang ya kalau kita ngeliat dari tadi. Karena udah 2 kali dia bakal tetap paksa siapapun yang ada di dalam turret demi bisa ngedapetin objektif. Dan terutama dengan turtle yang akan muncul di area bottom lane. Tapi kalau untuk RRQ, bisakah mereka melakukan hal yang sama Om? Untuk memberikan pressure. Oke, langsung ada gigitan maut. Leoni lagi kembali menjadi target utama dari para pasukan RRQ. Kalau yang lain gak bisa dimakan, ya udah yang ada aja. Yang di depan ya. Yang ada aja deh Om. Yep. Dan itu bisa banget ya untuk menumbangkan karena tidak terlalu tebal juga mungkin. Tidak seperti Gatot Kaca, tidak seperti Terisla. Dari Chow, bukan purely yang tank juga ya. Karena merangkap sebagai fighter juga bisa untuk Chow-nya. Loh, kali ini Perfect Turtle-nya tidak ada untuk tim Liquid. Karena informasi yang sudah cukup mahal mendapatkan info dari tim Liquid. Dan Super Ken berhasil memastikan no Perfect Turtle for Liquid. Tapi mereka tidak akan meninggalkan siapapun di belakang sana. Lihat Mystic Gas Kuroki. Harus coba dihantam Aran. Really the blasting dari Kyo tidak kena siapapun. Dan ternyata sedikit tembakan terakhir membuat Kuroki harus tersungkur di sana. Hampir hanya tembok yang ditembak sama Kyo. Wah, ini udah 2 kali ya untuk Kurokinya berhasil ditumbangkan. Dan sekarang Feather Airstrike Cancel. demi bisa mengusir aja ya, ditutup juga jalannya oleh seorang Aran dari penggunaan ultimate-nya. Dan ini ngebuat dari tim Liquid ID semakin berkuasa lagi karena Kevinnya bebas loh Om. Iya. Meskipun goldnya masih bisa diseret juga ya oleh RRQ, tapi dengan adanya 2 wave yang bakal didapetin dengan Kyo di bagian bawah, ini sangat aman untuk TLID akan bisa leading kembali di angka 2000-an untuk dari gold mereka. Posisi dari Leoni yang aktif banget juga ini tetap harus hati-hati ya. Karena ada Bloody Hand yang bisa dimainkan sama Idok. Berkali-kali kita udah sempat ngeliat efek dari Bloody Hand ini emang bisa menjadi sebuah instant point kill. Apalagi udah masuk ke area lord pertama, berarti RRQ bakal mainnya udah nggak sendirian lagi ya. Yep. Karena ada banyak player nih Om untuk di satu team fight yang sama. Ya dari RRQ ya mereka bisa coba untuk mainin. Duel Dragon with Crystal dulu Bas. Kebalikin. Berhasil mencoba mendapatkan Kuroki tapi di belakang sana mereka berhasil memakan Leoni Itong. 2 point kill mendapatkan para pasukan dari tim Liquid. Mereka masih melebih dan Super Toy one last hit. Super Toy still survive blessing from Kyo. Mengusir para pasukan dari tim RRQ mundur ke arah belakang. Ya, cover ya tadi ke arah Super Toy juga. Tapi 3 poin eliminasi yang berhasil diamankan dan tim Liquid ID dapetin outer turret area miss juga. Adakah gerakan yang tadi harusnya nggak dilakukan sama RRQ? Menurut gerakannya sudah bagus juga karena ada pertukaran kan dari sebuah Way of the Dragon yang ditukarkan juga dengan 1 Iron Hook.
Cuman ya dari RRQ-nya mereka ketinggalan untuk itemnya tadi sih. Oh. Tertinggal item, tertinggal level, dan tim fight-nya memang akhirnya bisa dibalikan dengan cepat juga karena adanya burst damage yang besar yang diberikan dari Harley tadi, dari si Kevin. Iya ya. Dan tadi dari Kuroki juga coba untuk pegangin beberapa player di bagian belakang. Tapi kita tahu juga betapa besarnya output damage yang bisa dikasih untuk dari Kevin, dari Drichel-nya juga. Dan sekarang waktunya untuk melakukan setup di sekitar area Lord Leoni. Oke, itu well taken. Kuroki masih bertahan. Nanti sana Morimesil, tapi Idok menyelamatkan Kuroki. Masih bertahan bertukaran dengan Leoni. Apakah team fight akan terjadi? Apakah ada steal terhadap Lot yang dimiliki para pasukan dari tim Liquid? Karena depan sana benar-benar dizoning oleh Aran. Mancingannya tidak ada yang mantap. Bahkan ini ternyata ikan hiu yang dipancing dan blazing duet from Kyo. Berhasil mengusir para pasukan dari tim RRQ. Oke, ada banyak banget keuntungan yang berarti bisa dipegang oleh tim Liquid ID. Nggak cuma karena objektif, tapi 2 poin eliminasi yang begitu mahal. Adakah jalan keluar nih sekarang berarti Om buat RRQ dengan kondisi kayak gini? Iya, mereka nggak bisa langsung kontes juga ya. Memang lagi-lagi pertukaran terjadi ya antara Chow yang menendang dengan juga adanya Franco yang menarik tadi. Cuman ketika Kuroki sudah habis di bagian depan dan ada Aran ini menurutku yang belum terbendung sama sekali. Jadi ya, Arannya harus bisa ditutup juga, tapi Franco menjadi most pick hero keempat dari Indok ya. Sejak season debut di MPL ID season 14. Wah, bahkan win rate-nya 70% ke atas ya. 14 kali pick 71% loh. Iya ya, karena cukup jarang juga ya digunakan di season ini. Tapi tetap jadi hero favorite bagi seorang Indok juga. Nah, sekarang posisinya. Tarik. Oke, Mancingannya mantap. Tapi masih bisa survive dengan Flicker. Yang menyelamatkan dirinya. Leoni. Masih bertahan. Lord di arah bottom lane. Bergerak menuju ke Holy Defense Pass to Red Idok. Mancingannya mantap lagi. Tapi Deadly Magic instant kill dan Godlike. Dari Maharaja Kevin. Udah bukan God King lagi kali ini. Benar-benar luar biasa. Wah, Kuroki. Oke, Kuroki. Aduh. Ini bisa dibilang jujur. RRQ one-sided terejam-ejam 10 menit ini. Iya, lumayan. Terejam-ejam. Mereka nggak bisa banyak bergerak juga. Karena tadi ya, ada banyak banget source skills yang dikeluarkan demi mendapatkan ke arah Leoni. Dan sayangnya Leoninya juga nggak tumbang pada akhirnya. Sehingga tetap bisa nge-backup juga ya skill. Sudah mulai kembali lagi memang ke dalam lane of down. Defend high ground harusnya bakal cukup besar. Tabrak kah? Enggak ya, masih aman juga ya. Tapi kalau untuk ngulur game ini lebih lama karena defend high ground dengan seorang Farsha, apakah itu cukup Om Awa? Cukup doang sih buat bertahan ya. Tapi belum untuk bisa menang dulu ya. Dan dari tim Liquid mereka semakin late game juga mereka lebih kuat. Apalagi ada Gord dan yang bisa dikombo bersama dengan si Harley ini sekarang. Jadi ya mungkin kalau memang mau ada titik comeback ya untuk RRQ Hoshi adalah pastikan Iron Hook-nya kena. Dan bisa mempunish nih Leoni yang dari tadi sangat-sangat licin sekali. Karena begitu Leoni hilang mereka punya advantage dengan menang manpower. Iya. Franco, Winter Crown dan juga Fleeting ya. Jadi kayak belum tebel juga. Tapi cukup sih. Kayak Winter Crown kan bisa nge-delay dan buat salah posisi kan. Kalau lagi Bloodhunt semuanya pengen all in untuk nge-cancel. Jadi ya ibarat kata gak bisa cancel sekarang buat Franco-nya. Cuman cukup gak nih untuk damage-damage yang ada di bagian belakang. Iya. Karena berbeda dengan Kuroki yang udah punya Radiant Armor, setidaknya ini bisa menutup lah damage magical yang bisa dikasih sama Kevin, sama Drichel juga. Dan Flanking, the well taken. Menuju ke arah Indok, 2 tim fight yang berbeda. Kuroki terting dan flanking gaming dari Leoni. Tapi lihat Leoni memancing 2 flicker. Seperti yes kill. Kuroki sudah tertake down, instant kill. Wah ini benar-benar dari Leoni bermain dengan flanking. Dan ingat Leoni dengan catatan masih memiliki flicker. Aran mencoba untuk megangin 2 orang. Dan di belakang ini benar-benar bagaikan satu pegangan yang keras dari Aran. Supaya Super Ken gak bisa bermain bahkan mikir buat steal aja. Udah deh ya, kita urungin baik-baik deh. Udahlah, retrinya buat Orange Buff aja pada akhirnya ya. Daripada nggak dapetin sama sekali dan Purple. Oke. Ini jatuh ke siapa ya? Hilang nih baru. Kayaknya di Kevin. Enggak, di ini harusnya di... Tadi kok ada bunyi retri. Ada bunyi retri ya? Iya, harusnya di Kevin sih. Kevin ya. Oh langsung topi ke belakang berarti ya. Karena emang nggak ada sih di tangan dari RRQ atau di kaki dari RRQ sama sekali. Karena sebelum ketarik, belum nyampe ke Indok udah pecah di tengah tadi kan. Harusnya sih ini, harusnya Kevin ya karena ada bunyi retri. Iya, dan kita bakal ngeliat ya dengan didorongnya Lord dari bagian bottom lane. Dan defensif yang tadi sempat kita bahas juga, oke mereka masih punya clearing power yang cukup tinggi sebenarnya dengan hadirnya Farsha, ada Suyo dan juga Kari. Tapi itu semua bakal bergantung juga dengan efek sisi yang bisa diberikan sama tim Liquid ID. Karena kalau misalnya ini bisa connect
ke 3 sampai 5 player ini bakal jadi bahaya banget. Dan Leon Well, Draken! Rocky menjadi target utama, Leon ditermakan blazing dot from Kyo. Ketarik. Macing mana yang mantap kembali, lihat. Kyo langsung termakan tertake dan shutdown pun terjadi. Deadly Magic, target menuju ke arah Super Toy, masih terlalu jauh. Tapi Maharaja Kevin hampir termakan oleh Super Ken. Mundur ke arah belakang semua coba, tapi itu dia. Langsung pancingan bau dari sosok seorang Idok membuat Maharaja Kevin tershutdown. Membalikan kembali keadaan dan tim Liquid kali ini melepaskan beberapa ribu gold atas shutdown menuju ke arah RRQ. Wah, itu beladihan yang mengerikan juga ya dari Ido. Karena pergerakan dari Leonie langsung ke shutdown, abis itu masih ada Iron Hook lagi Om, untuk narik satu pemain lagi Om. Iya, Kyo tumbang, Kevin juga tumbang. Waduh, Tapi Kami terlalu sakit dari permasukan dari tim Liquid, bahkan immortality-nya sampai pecah dari seorang Ido. Oke. Wow. Tadi RRQ mereka berhasil untuk mempunish sekarang ya. Iya. Adanya overextend tadi yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Kita melihat masuknya memang Leon itu dalam banget. Sempat untuk tendang satu, ada Way of Dragon. Tapi belum bisa mempunish seluruh pemain-pemain dari RRQ juga. Sehingga tim fight-nya bisa berbalik dan bounty yang pecah dari Kevin di sini yang mahal tadi. Oh, ini dari 8.000 keunggulan jadi sekitar 2.000 dan kayaknya Iya. masih bisa diturunin lagi loh. Benar, jatuhnya rugi banget tadi untuk tim Liquid ID. Dan meskipun mereka lagi unggul, ya seharusnya untuk keunggulan mereka sudah mulai bisa dikejar ya oleh RRQ Hoshi. Dan RRQ Hoshi mereka bermain dengan defensif dan ya ini adalah stance yang harus mereka ambil. Oke, Iya. tapi Kayak mereka gak usah keluar main agresif karena mereka punya Franco. Om jangan lupakan juga, ini karinya lama-lama udah jadi, lihat. Dia udah Iya. ambil Maleficent dan yang menjadi catatan adalah sekarang mungkin Super Toy untuk bisa selamatin Evin ya. Iya. Dia butuh Roscoe Meteor. Ini bakal nunggu untuk main ke arah pick off juga. Tapi kalau misalnya nih ngelihat dengan Leonie. Mancing mania mantap! Leonie tidak bisa bertahan, instant damage dari pasukan dari tim RRQ. Mancing mania mantap dari Idok benar-benar menggetarkan line of dan di game yang pertama ini. Tapi tim Liquid, Wah. para pasukan berkuda gagah berani dengan dipimpin Maharaja Kevin. Mereka tidak kendor, mereka ingin lebih dan Mystikas blasting blast dari Kyo membalikan kembali keadaan Super Ken yang tertinggal. The power of retribution Aran Iwek berhasil mendapatkan yes kill, double kill, looking for triple kill. No. Tapi Kyo di follow up dengan Maharaja Kevin. Memiliki kesempatan untuk mendapatkan Maniac. Apakah bakal coba dipaksa? Damage-nya terlalu sakit ke Rocky. Mencoba di following up, damage-nya masih terlalu kurang. Dan Maharaja Kevin gak boleh tertake down. One last hit dikejar. ke Rocky. Gak bisa. Terbaiting and wipe out. Liquid take the game one. Tim Liquid ID berhasil memperbesar kemungkinan mereka